Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald Ferdinand dari kelas 18 IF 02 akan menjelaskan pitch deck dari kelompok Pintarin untuk tugas ujian tengah semester kewirausahaan. Pintarin, we are here for education in the world. We make world a better place. Oke, yang pertama adalah masalah yang menjadi latar belakang dari Pintarin ini gitu. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 memaksa kita untuk merubah gaya hidup, termasuk dalam bekerja dan belajar. Belum siapnya sistem belajar daring yang baik memunculkan banyak keluhan dari masyarakat yang terbebani dan kesulitan dalam proses pembelajaran secara daring. Ketersediaan sumber daya dan fasilitas seperti peralatan, referensi, dan materi yang belum memadai. Kesiapan mental dan materi dari para orang tua dalam membimbing anak-anaknya mengikuti proses pembelajaran daring yang dirasa masih kurang. Kesiapan instansi seperti sekolah-sekolah di tiap daerah yang belum dapat melaksanakan teknis belajar daring dengan benar dan baik. Terus, apa solusi yang kami tawarkan dari Pintarin? Solusi yang kami tawarkan adalah pengembangan media pembelajaran online berbasis web bagi siswa, orang tua, dan guru. Aplikasi ini memiliki fitur ruang kelas dan forum diskusi yang menjadi media pertemuan siswa dan guru, serta referensi dan materi pembelajaran yang dapat diakses dengan mudah oleh siswa dan orang tua siswa ketika terjadi pembelajaran dari rumah. Oke, lalu validasi pasar yang sudah kami lakukan adalah melakukan survei terhadap 29 orang responden. 27,6% responden merasa aplikasi pembelajaran daring yang pernah dipakai sudah memadai. Dari situ dapat kita ketahui bahwa 72,4% responden merasa aplikasi pembelajaran daring yang pernah mereka pakai masih belum memadai. Dan 72,4% responden juga merasa aplikasi pembelajaran daring itu sangat berguna untuk pembelajaran secara daring. Untuk responden dari survei kami sendiri itu adalah para pengguna aplikasi pembelajaran daring dengan rentang umur 17 sampai 22 tahun. Berikutnya adalah ukuran pasar yang kami targetkan untuk program Pintarin. Berdasarkan data dari Kemendikbud tahun 2018, jumlah sekolah di Indonesia yang dapat menjadi lokasi penerapan Pintarin untuk di rentang TK, sekolah swasta sendiri terdapat 87.726 sekolah dan terdapat 3.363 sekolah nasional. Untuk sekolah dasar, terdapat 131.974 sekolah swasta dan 16.270 sekolah nasional. Untuk sekolah menengah pertama atau sederajat, terdapat 23.227 sekolah swasta, 15.733 sekolah nasional, dan yang terakhir adalah untuk sekolah menengah atas atau sederajat, terdapat 10.251 sekolah swasta dan 16.954 sekolah nasional. Oke, selanjutnya adalah kompetitor yang bisa mempengaruhi perkembangan dari program Pintarin. Itu terdapat 11 startup atau aplikasi yang sudah ada. Yang pertama, yang memiliki desain yang baik dan harga yang murah, ada Quizizz dan Edmodo. Lalu yang memiliki desain yang baik dan kualitas yang baik, ada Google Classroom, Kuiper, dan Ruang Guru. Lalu yang memiliki harga yang murah dan memiliki fitur yang banyak, itu ada yang namanya Genius dan Moodle. Lalu di kloter terakhir, ada yang memiliki kualitas yang cukup baik dan memiliki fitur yang cukup baik, itu terdapat Haruka Edu, Indonesia X, Akademi, dan Rumah Belajar. Lalu untuk bisnis model kanvas yang kami punya, itu seperti ini.
Untuk key partner kita memiliki web development. Selanjutnya adalah bisnis model kanvas untuk program Pintarin adalah sebagai berikut. Untuk key partners kita memiliki web developer, freelancer, mentor, dan teams. Lalu untuk key activities kita punya desain landing page, full develop aplikasi, Facebook dan Instagram Ads, lalu ada membuat web, memposting Instagram, maintenance server, dan customer service. Lalu untuk key research, kami memiliki akun Facebook, memiliki akun Instagram, memiliki web untuk hosting dan domain, dan memiliki server sendiri. Lalu untuk value proposition untuk program Pintarin sendiri itu cepat, murah, dan mudah digunakan. Lalu untuk hubungan dengan customer, kami melalui WhatsApp customer service, melalui official akun, baik Instagram maupun web, ada diskon, tips dan info seputar pendidikan, dan kuis yang menarik. Lalu untuk channels kita punya Facebook dan Instagram Ads, WhatsApp status, dan penawaran langsung kepada customer. Lalu untuk segmen customer-nya sendiri, kita ada murid, orang tua murid, guru, dan instansi sekolah. Lalu untuk cost struktur yang membebani kami perlu biaya internet bulanan 350.000 per bulan, lalu ada biaya sewa dan maintenance server 450.000 per bulan, lalu ada biaya listrik 250.000 per bulan, lalu ada biaya hosting domain 200.000 per bulan, biaya iklan 50.000 sehari selama 7 kali sebulan, lalu ada Google Ads 200.000 per bulan. Pemasukan kami atau revenue stream itu melalui iklan di website Pintarin dan retail profit dari pembelian berlangganan. Lalu selanjutnya adalah social impact yang kami harapkan dari program Pintarin. Yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelajar mampu mencetak prestasi yang lebih tinggi, lalu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pelajar yang berprestasi mampu membuka lapangan pekerjaan dan mampu bersaing di dunia teknologi. Lalu meratakan pendidikan di Indonesia. Materi kita dapat diakses di seluruh wilayah di Indonesia. Lalu kreatif dan inovatif, menjadi lebih kreatif dan peka terhadap perubahan sehingga memicu inovasi baru ke depannya. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan fasilitas IT di daerah 3T melalui program pengembangan teknologi sekolah di daerah 3T. Lalu untuk roadmap dari Pintarin sendiri, harapannya ke depannya adalah di tahun 2023 menjadi aplikasi terbaik di daerah istimewa Yogyakarta, menjadi startup digital di bidang pendidikan pertama yang menaungi 200 sekolah di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu di tahun 2026 menjadi terbaik di Pulau Jawa, menjadi startup digital di bidang pendidikan pertama yang menaungi 1.000 sekolah di Pulau Jawa. Lalu yang terakhir adalah di tahun 2031 menjadi terbaik di Indonesia, menjadi startup digital di bidang pendidikan pertama yang menaungi 5.000 sekolah di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah teams dari Pintarin. Yang pertama adalah Aprilia Nurkasanah. Lalu yang kedua ada Fajar Muhammad Siddiq. Yang ketiga ada Kurniawan Dwi Waista Putra. Dan yang terakhir saya sendiri, Ronald Ferdinand. Sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok Pintarin untuk tugas ujian tengah semester kewirausahaan. Bila ada salah kata atau perilaku yang tidak diharapkan, sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.